Assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min hali ahlin nar lillahi ta'ala. Saya mengingatkan pribadi saya, diri saya, dan semua yang hadir untuk mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Ya, di sini teman-teman sudah pada masuk. Kita mulai saja. Kayaknya 17 orang ini sudah cukup. Nah, jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang hadis jariyah. Ini mungkin sering kita dengar ya, hadis jariyah. Yang sudah ambil, ya alhamdulillah penjelasannya. Yang belum ambil, kita dengarkan sekarang penjelasannya. Yang sudah ambil, jadi murajaah buat dia. Ya, jadi murajaah buat dia, pelajaran yang sudah diambil. Adapun yang belum ambil, insya Allah, semoga dengan dia menghadiri majelis ini bisa paham tentang hadis jariyah. Nah, jadi hadis jariyah ini hadis yang sering dipakai oleh kelompok Wahabi. Ya, kelompok Wahabi, yang mana kelompok Wahabi ini mereka selalu menjadikan hadis ini sebagai dalil. Ya, sebagai dalil untuk keyakinan sesat mereka. Ya, keyakinan sesat mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy. Melalui apa? Hadis jariyah ini. Nah, bagaimana kedudukan hadis jariyah ini? Bagaimana pendapat ulama, para hufaz, para ulama-ulama hadis tentang kedudukan hadis jariyah ini? Nah, ini insya Allah yang akan kita bahas pada malam hari ini, insya Allah Ta'ala, ya, yaitu pada pertanyaan ke-16 dari kitab Aqidatul Muslimin, ya, pada pertanyaan ke-16 dari kitab Aqidatul Muslimin. 6. Bismillah. As-su'alus sadis asyar. Bayyin makna hadithil jariyah. Ya, jelaskan tentang makna hadis jariyah. Bagaimana hadis jariyah ini? Pertama, kita sebutkan dulu apa itu hadis jariyah. Hadis jariyah ini datang dengan berbagai macam riwayat. Hadis jariyah ini datang dengan berbagai macam riwayat. Yang dijadikan dalil oleh kelompok Wahabiyah, yaitu hadis jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Masajid wa Mawadi'us Shalah, bahwa datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu an jariyatin lahu qal qultu ya Rasulullah. Jadi hadis tersebut berbunyi bahwa datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan tentang seorang budak perempuan yang merupakan miliknya. Dia ingin memerdekakannya. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah, afala u'tiquha, ya, apakah aku memerdekakannya? Qal i'tini biha. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim ini, i'tini biha, datangkan budak tersebut.
fa'atahu biha faqala laha. Maka sahabat tersebut datang dengan budak tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada budak tersebut. Pertanyaannya bagaimana? Ya, yang di dalam riwayat Muslim disebutkan pertanyaan tersebut dalam bentuk kalimat Ainallah. Ya, dalam bentuk kalimat Ainallah. Kemudian qalat fis sama. Kemudian budak tersebut menjawab fis sama. Kemudian Rasulullah bertanya, man ana? Kemudian budak tersebut menjawab, anta Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, a'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah dia, maka dia sesungguhnya seorang muslim. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab apa? Dalam kitab Sahih Muslim. Nah, bagaimana tanggapan ulama tentang hadis ini? Bagaimana tanggapan ulama tentang hadis ini? Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, sebagian ulama menilai hadis ini merupakan hadis dhaif. Kenapa hadis dhaif? Karena kenapa dikatakan hadis ini merupakan hadis dhaif? Karena dia merupakan hadisun muttarib. Dia merupakan hadisun muttarib. Nah, apa itu hadisun muttarib? Apa itu hadisun muttarib? Ya, jadi pendapat pertama yaitu para ulama mengatakan hadis ini merupakan hadis muttarib. Ya, hadis muttarib. Apa yang dimaksud dengan hadis muttarib? Jadi hadis ini macam-macam bentuk hadisnya. Salah satu dalam ilmu hadis itu dinamakan dengan hadis muttarib. Nah, apa itu hadis muttarib? Hadis muttarib yaitu hadis yang perawinya itu atau matannya hadis datang dengan berbagai macam riwayat. Dan entah perbedaan tersebut terjadi pada matan hadis atau sanad hadis yang mana datang dengan berbagai macam riwayat dan satu riwayat tidak bisa dikumpulkan dengan riwayat yang lain. Ya. Satu riwayat tidak bisa dikumpulkan dengan riwayat lain karena perbedaan yang sangat yang perbedaan tersebut antara riwayat-riwayat tersebut yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan dia dalam satu makna. Ya, yang tidak memungkinkan dia untuk mengumpulkannya dalam satu makna. Kapan hadis tersebut dikatakan hadis dhaif? Kalau seandainya semua riwayat ini yang datang dengan berbagai macam makna atau berbagai macam riwayat ini tidak bisa dikumpulkan dalam satu makna, itu yang pertama. Yang kedua, mereka semua dari segi riwayat kekuatan sanadnya itu sama. Dari segi riwayat kekuatannya dalam segi sanad, dalam kesahihan hadis tersebut itu sama. Tidak ada perbedaan, tidak ada yang lebih sahih daripada yang lain dari segi riwayat. Ya, tidak ada yang lebih sahih daripada yang lain dari segi riwayat. Dia datang dengan riwayat yang berbeda-beda, datang dengan riwayat yang berbeda-beda. Nah, ini tidak ada yang bisa membedakan antara satu, tidak ada yang menguatkan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Nah, dalam keadaan sini ketika semua riwayat ini sama, walaupun mungkin dari segi sanad setiap riwayat ini semuanya sahih. Walaupun mungkin dari segi sanad setiap riwayat dari riwayat ini datang dengan riwayat atau sanad yang sahih. Ya, sanad yang sahih. Tapi apa?
kekurangannya. Dia tidak bisa dikumpulkan dalam satu makna dan dalam segi kesamaan kekuatan riwayat dia sama. Maka apa yang dilakukan oleh para ulama? Nah, apa yang dilakukan oleh para ulama ketika dalam keadaan seperti ini? Apa yang dilakukan oleh para ulama? Para ulama menghukumi semua hadis adalah hadis dhaif. Kenapa dihukumi hadis dhaif? Karena muttarib. Nah, jadi kita ulangi. Jadi hadis muttarib itu apa? Hadis muttarib adalah hadis yang datang dengan berbagai macam riwayat, yang tidak memungkinkan, datang dengan berbagai macam riwayat, kemudian tidak memungkinkan untuk dikumpulkan dalam satu makna, dan dari segi kekuatan sanad dia sama. Ya, dari segi kekuatan sanad dia sama. Nah, apa yang dilakukan oleh ulama hadis ketika terjadi hal seperti ini? Mereka menghukumi semua hadis adalah dhaif. Kenapa dihukumi dhaif? Lilittirab. Karena hadis tersebut merupakan hadis muttarib. Apa pengertian muttarib? Sudah kita jelaskan tadi. Nah, hadis sendiri, hadis riwayat Muslim ini yang sudah kita sebutkan, ya, yang kita sebutkan tadi di riwayat Muslim. Apakah itu datang dengan cuma lafaz itu? Ternyata tidak. Dia datang dengan berbagai macam riwayat. Datang dengan berbagai macam riwayat. Dalam riwayat lain bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak tersebut, "Man rabbuka?" Man rabbuka? Man rabbuka? Kemudian budak tersebut menjawab, Allah. Itu dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain, dan ini semua hadis sahih, ya, datang dengan lafaz Ainallah. Kemudian perempuan tersebut, budak perempuan tersebut mengisyaratkan ke arah langit, ya, ke arah langit. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan, Atashhadina alla ilaha illallah, apakah engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah? Qalat na'am, maka perempuan tersebut menjawab, perempuan budak tersebut menjawab na'am. Kemudian Nabi mengatakan, Atashhadina anni Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa saya merupakan Rasulullah? Kata Nabi. Qalat na'am. Nah, kemudian perempuan tersebut menjawab, na'am, iya. Nah, ini datang dengan ini riwayat-riwayat. Ya. Jadi kita ulangi. Tadi datang dengan riwayat pertama apa? Man rabbuka. Nah, kemudian budak tersebut menjawab Allah. Yang kedua datang dengan riwayat lafaz ainallah. Ya. Kemudian budak tersebut fa asyarat ilas sama. Kemudian mengisyaratkan dengan tangannya ke arah langit. Nah, kemudian datang dengan riwayat yang ketiga, yaitu Atashhadina alla ilaha illallah. Kemudian, apakah engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah? Kemudian budak tersebut menjawab na'am. Atashhadina anni Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa saya merupakan Rasulullah? Qalat na'am. Nah, ini datang dengan ini berbagai macam riwayat ini dan tidak memungkinkan untuk mengumpulkannya dalam satu riwayat. Nah, maka para ulama menilai, ya, hadis ini merupakan hadis dhaif. Paham ini? Saya ulangi lagi bahwa ada namanya hadis jariyah. Sebagian kelompok musyabbihah menjadikan, musyabbihah itu siapa? Kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka menjadikan hadis ini merupakan dalil terhadap keyakinan menyimpang mereka
yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, maka hadis ini yang kita bahas pada malam hari ini. Ternyata hadis ini apa hukumnya? Sebagian ulama menghukuminya dengan dhaif. Kenapa dihukumi dengan dhaif? Lilit tirab. Karena dia datang dengan berbagai macam riwayat dan tidak memungkinkan untuk dikumpulkan dalam satu makna. Datang dengan riwayat yang berbagai macam yang dari segi sanad sama dan tidak bisa dikumpulkan dalam satu makna. Nah, kemudian yang kedua, itu yang pertama ya, mengatakan bahwa dia merupakan riwayat datang dengan riwayat berbagai macam. Itu yang pertama yang menjadikan hadis ini tidak bisa dijadikan dalil terhadap persoalan akidah. Yang kedua, bahwa riwayat ainallah itu ya, riwayat ainallah itu apa? Nah, itu datang dengan yang kedua, riwayat ainallah ya, itu pertama kita hukumi semua hadis dhaif. Cara kedua, bahwa riwayat ainallah ini yang kedua, cara kedua ini menghukumi bahwa riwayat ainallah itu apa? Merupakan riwayat dhaifah. Riwayat yang dhaif. Menurut pendapat yang kedua ini, bahwa riwayat yang sahih itu adalah apa? Riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang datang dengan lafaz atasyhadina alla ilaha illallah, apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Kemudian qalat na'am. Kemudian budak tersebut menjawab na'am. Kemudian Nabi bertanya, atasyhadina anni Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa saya merupakan Rasulullah? Qalat na'am. Nah, ini dia dalam pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa riwayat Imam Malik itu sahih. Kenapa dia sahih? Kenapa riwayat Imam Malik itu sahih? Karena dia muwafiqatun lil usul. Karena riwayat Imam Malik itu lebih dekat kepada asas atau dasar akidah. Apa itu asas atau dasar akidah? Yaitu yang disebutkan dalam hadis mutawatir. Ada hadis mutawatir, hadis yang kekuatan sanadnya lebih daripada hadis najariyah, yaitu hadis yang mencapai derajat mutawatir, bahwa Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Bahwa dalam riwayat yang hadis yang mutawatir, bahwa Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ini riwayat hadis mutawatir. Nah, riwayat Malik itu sahih oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena sesuai dengan hadis apa? Jadi sesuai dengan hadis mutawatir. Nah, berarti dalam hal ini mereka tidak menghukumi semua hadis sebagai hadis dhaif karena muttarib. Tapi mereka lebih condong menjadikan hadis riwayat Imam Malik sebagai hadis sahih. Kenapa disebutkan hadis sahih?
karena dia muwafiqatun lil usul, karena dia sesuai dengan dasar agama. Justru sebaliknya, bahwa riwayat ainallah, yaitu pertanyaan ainallah, kemudian dijawab oleh budak tersebut dengan jawaban fis sama, dengan jawaban fis sama, itu mukhalifatun lil usul, itu bertentangan dengan syariat. Zahirnya ya, zahirnya, zahirnya itu bertentangan dengan dasar agama. Kenapa? Karena dalam agama, dasar agama seseorang, karena dalam dasar agama seseorang tidak dihukumi muslim cuman gara-gara perkataannya Allah fis sama. Kenapa? Karena perkataan Allahu fis sama itu dipakai kepada orang-orang non-muslim juga. Ya, jadi orang-orang Yahudi dan Nasara itu mengatakan bahwa Allah fis sama, bahwa Allah di atas langit. Paham? Jadi orang-orang Yahudi mengatakan seperti itu. Nah, maka kalimat Allahu fis sama yang zahirnya, yang tekstualnya dikatakan bahwa Allah di atas langit, ini mustarakun, dipakai oleh semua Yahudi dan Nasara. Maka bagaimana bisa seseorang dibedakan antara dia dan orang yang non muslim cuma gara-gara perkataan Allahu fis sama, seperti yang di dalam riwayat Muslim, seperti yang di dalam riwayat Muslim, bahwa dihukumi muslim cuma gara-gara perkataannya Allah fis sama. Karena kenapa? Karena perkataan ini dipakai juga sama orang Yahudi dan orang Nasara. Ya, orang Yahudi dan orang Nasara. Ini yang kedua. Jadi kita jawab tadi, yang pertama karena muttarib, yang kedua mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu dhaif. Justru sebaliknya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa Nabi mengatakan, "Atasyhadina alla ilaha illallah, apakah engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan apakah engkau bersaksi adalah Muhammad adalah Rasulullah?" Nabi mengatakan seperti itu. Kemudian budak tersebut menjawab iya. Ini lebih cenderung lebih cocok dengan dasar agama. Kenapa? Karena dalam hadis mutawatir Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nasa, saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu pendapat yang kedua. Pendapat pertama kita sudah sebutkan, pendapat kedua kita sudah sebutkan. Pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan hadis riwayat Imam Muslim itu sahih. Ya, ada yang mengatakan hadis riwayat Imam Muslim itu sahih. Tapi mereka mentakwil. Mereka menjadikan makna tidak seperti makna zahir. Jadi yang ketiga yaitu pendapat yang mengatakan ainallah. Pendapat yang mengatakan ainallah, ya, pendapat yang mengatakan ainallah itu sahih daripada yang lain, tapi mereka takwil bahwa pertanyaan ainallah, ya, itu kata mereka pertanyaan anil makanati la anil makan, yaitu pertanyaan tentang derajat Allah, bukan pertanyaan tentang tempat Allah. Bukan pertanyaan tentang tempat bagi Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah. Karena Allah Maha Suci dari tempat. Jadi ainallah apa maknanya? Nah, ainallah maknanya yaitu pertanyaan tentang makanah, yaitu tentang makanah. Artinya seberapa engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, seberapa engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban budak tersebut fis sama, ya, jawaban budak tersebut fis sama maknanya aliyul qadri jidda, maknanya aliyul qadri jidda, itu yang artinya Allah Maha tinggi kekuasaannya. Allah Maha tinggi kekuasaannya.
Jadi itu pendapat yang pertama sudah kita bahas. Ya, pendapat yang kedua kita sudah bahas. Pendapat yang ketiga juga kita sudah bahas. Maka tidak ada ya kelompok atau tidak ada orang ulama yang muktabar yang mengatakan dengan pendapat yang menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk menetapkan paham Wahabi ya mujassim yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang bertanya, kok bisa ya? Kalau ada orang yang bertanya sama kita, kok bisa hadis riwayat Muslim, ya, hadis riwayat Muslim kita katakan doif. Kok bisa hadis riwayat Muslim kita katakan doif padahal sudah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nah, ini pertanyaan biasa muncul. Kalau sekarang kan kita bilang tadi hadis ittirab muttarib. Ada yang mengatakan hadis riwayat Muslim itu yang doif, bukan secara umum, tapi hadis riwayat Muslim ada yang mengatakan hadis riwayat Muslim saja doif, tapi lebih menguatkan riwayat Imam Malik. Lebih menguatkan riwayat Imam Malik. Kalau ada orang yang bertanya, bagaimana bisa hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kemudian kita bilang dhaif, ya, bagaimana bisa dhaif padahal sudah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ya, dalam kitab sahihnya. Bagaimana bisa hadis tersebut dihukumi sebagai hadis dhaif? Jawabannya apa? Bahwa di dalam kitab Sahih Muslim ada beberapa hadis, ya, dalam Sahih Muslim ada beberapa hadis dalam Sahih Muslim itu dibantah oleh para ulama, ya, dibantah oleh para ulama. Ada beberapa hadis dalam riwayat Muslim itu dibantah oleh para ulama, ya. Seperti hadis inna abi wa abaka finnar, atau hadis bahwa Anas mengatakan sallaitu halfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Abi Bakrin wa Umar fakanu la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Ini dikatakan dhaif oleh Imam Syafi'i, ini hadis. Dikatakan dhaif oleh Imam Syafi'i. Nah, jadi tidak semua dalam hadis itu, dalam hadis Sahih Muslim bahwa sudah lantaran dia Sahih Muslim tiada yang bantah Sahih, belum tentu. Nah, ini salah satunya, bahwa ada hadis-hadis dalam riwayat Muslim yang disebutkan oleh Sahih Muslim dalam hadisnya itu dibantah oleh para ulama. Salah satunya yaitu hadis bahwa Imam Syafi'i yang membantah bahwa namanya Anas mengatakan bahwa saya sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, mereka tidak membaca Bismillah ketika sholat. Ini salah satu hadis dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, tapi dibantah oleh para ulama. Ya, tepatnya dibantah oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dibantah oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, atau bukan dibantah. Imam Syafi'i menilai hadis ini merupakan hadis dhaif.
Jadi jadi kita sudah sebutkan tadi tentang hadis jariyah ini. Pertama, pendapat yang mengatakan semuanya lemah. Semuanya lemah karena muttalib. Itu pertama. Yang kedua, mengatakan bahwa hadis riwayat Muslim itu yang lemah. Sedangkan yang kuat adalah riwayat Imam Malik. Riwayat Imam Malik. Kenapa riwayat Imam Malik yang lebih kuat? Karena dia sesuai dengan apa? Sesuai dengan dasar akidah, sesuai dengan dasar akidah. Itu yang pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, bahwa riwayat Muslim tetap sahih menurut pendapat yang ketiga ini. Salah satunya Imam Nawawi dalam hal ini mengatakan bahwa riwayat Muslim tetap sahih, tapi mereka mentakwil. Jadi mereka mengatakan ketika Rasulullah bersabda Ainallah, as-su'al anil makanati la anil makan, bahwa pertanyaan Rasulullah tersebut tentang derajat Allah, bukan tentang tempat. Kemudian jawaban Buddha fis sama, jawaban Buddha fis sama mananya aliul qadri jidda, bahwa Allah yang maha tinggi kekuasaannya atau maha tinggi derajatnya. Kayak gitu. Nah, jadi hadis tersebut bukan sebagai dalil, ya, bukan sebagai dalil untuk waliyadzubillah menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala tempat, karena Allah maha suci daripada tempat. Nah, maha suci dari tempat. Nah, jadi paham ini ya. Jadi untuk masalah hadis jariyah ini kita pahami sudah. Jadi yang pendapat pertama tadi menilai bahwa hadis jariyah ini merupakan hadis yang muttarib. Ada yang mengatakan bahwa yang sahih itu adalah apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, sedangkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu bertentangan dengan usuluddin. Yang ketiga, ada yang mengatakan riwayat Imam Muslim itu lebih sahih, tapi apa? Tapi eh, riwayat Imam Muslim lebih lebih sahih, tapi mereka mentakwil, artinya tidak menjadikan atau mengambil makna secara zahir, secara zahir. Nah, bahkan dalam hadis lain yang dia dari segi sanad itu lebih kuat daripada hadis jariyah, bahwa Nabi mengatakan inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu. Nah, kemudian Nabi mengatakan au inna rabbahu bainahu wa bainal kiblati fala yabzukanna ahadukum qibala kiblatihi walakin an yasarihi au tahta qadamaihi. Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kalian ketika ingin sholat apa? Sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Allah. Sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu di antara kalian sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini secara zahir inna rabbahu bainahu wa bainal kiblati. Secara zahir makna hadis ini inna rabbahu, bahwa zahirnya bahwa Tuhan itu wal billah zahirnya, dan ini bukan seperti itu mananya, bahwa Tuhan itu di antara dirinya dan di antara kiblat. Nah, ini dari segi sanad lebih kuat daripada hadis Muslim tadi. Nah,
Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Faham ini ya? Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, begitu banyak hadis-hadis mutasyabihat. Hadis-hadis mutasyabihat artinya hadis-hadis yang punya dua makna atau lebih. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Siapa semua yang hadir? Oke, kalau tidak ada, kita di luar konteks boleh juga, tapi kalau saya bisa jawab. Kalau saya bisa jawab, Bismillah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya tanyakan Ustaz, kan dibilang kita itu tidak boleh memusuhi ulama, tidak boleh memusuhi pondok pesantren karena jika kita memusuhi itu kita akan jauh dari rahmatnya Allah. Nah, yang jadi pertanyaan saya Ustaz, Ya. Apakah boleh kita memusuhi Wahabi, memusuhi pondok-pondok pesantrennya gitu Ustaz? Karena tadi gitu. Wahabi bukan ulama. Oh. Siapa bilang Wahabi ulama? Itu pertanyaan tuh. Ya kan? Orang kalau di akidah sudah mujassim, paham? Dari segi akidahnya sudah parah. Bagaimana kita mau ambil dari segi yang lain? Itu persoalannya. Paham? Kayak begitu. Nah, jadi kalau misalnya dari segi akidahnya sudah parah, ya, paham orang mujassim ini paham? Apa mujassim ini? Dia ini mujassim. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dia ibadah kepada Allah. Ya, dia sholat. Dia tidak menyembah Allah. Dia menyembah sesuatu yang dia bayang-bayangkan di kepalanya. Paham? Ya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita apa? Berpegang pada ayat laisa kamitslihi syai'. Nah, setelah itu, setelah hal-hal ini dalam segi akidahnya sudah parah. Yang kita mau ambil daripada yang lain. Nah, sekarang ada yang bilang, Ustadz, saya ambil yang baiknya saja, Ustadz. Yang tidak baik saya buat. Biasa ada begitu kan? Biasa ada yang bilang begitu. Nah, sekarang kita bagaimana tahu mana baik, mana buruk kalau kita tidak belajar. Kita belajar sama orang yang benar dulu. Ya kan? Sekarang kita tidak tahu apa-apa, kemudian kita mau ambil baiknya. Mana kita mau tahu mana baik, sedangkan kita tidak belajar mana baik dan buruk. Ya. Wahabi, Mujassim ini, Wahabi ya. Kadang mereka berbicara ayat atau hadis, di sela-sela ayat dan hadis itu dia kasih masuk pemahaman akidahnya. Kayak gitu. Jadi saya tidak, ya begini ya, ini urusan, bukan sekedar bahwa kita ini musuh, cari musuh. Tidak, ini mimbabi al-amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Jadi kita menjelaskan tentang Wahabiyah, bahwa ini hadis jariyah seperti ini. Ini bukan karena, kita mau musuhan lah sama Wahabi. Tidak. Ini dari bab al-amr bil ma'ruf, nahyi anil munkar. Tidak nanti orang minum minuman keras sana kita mau amar ma'ruf nahi munkar. Atau orang main judi. Tidak. Ini orang yang mengajak
ya, Wahabi itu mengajak orang untuk menyembah sesuatu yang dihayal-khayalkan. Di mana-mana majelisnya. Apa yang dicerita? Dibilang Tuhan bersemayam di atas arsy. Tuhan punya tangan, punya kaki. Nah, sekarang kita yang paham akidah ahli sunnah wal jamaah, masa kita diam? Paham maksud saya ini? Apalagi Ustaz. ngajak orang supaya ambil ilmu sama dia. Paham ya? Jadi kayak begitu. Jadi apa namanya? Ini bukan dari bab bahwa kita dari segi kita mau cari musuh atau apa, tidak. Bukan. Justru hadza ini merupakan kebaikan yang kita inginkan kepada orang lain. Orang yang terpengaruh dengan akidah tajsim, kita mau ajak dia kepada kebenaran. Paham? Nah, sekarang kalau mau ajak kebenaran, masa kita mau dukung dia terhadap akidahnya? Tentu kita akan bilang, apa yang engkau yakini itu salah. Ya kan? Kayak gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Sekarang kita jelaskan, oh akidah ini salah supaya orang sadar. Ya kan? Karena kata ulama, man lam ya'rifi syarrah yaqau fihi. Siapa yang tidak mengetahui keburukan, kemungkinan besar akan jatuh kepada keburukan tersebut. Kita jelaskan kepada masyarakat, ini akidah mujassim, ini seperti ini, supaya apa? Orang jauhi, bukan supaya orang ikuti. Paham ini? Paham ya? Insya Allah dipahami. Gampang. Oke, ada lagi? Saya satu pertanyaan saya bahas ini malam ya, karena capek. Ada mengantuk-mengantuk sedikit. Jadi ada pertanyaan lagi? Jadi perbedaan kita dengan Wahabiyah, ini yang baru dengar mungkin tentang Wahabi. Kenapa sering bicara-bicara Wahabi? Perbedaan kita dengan Wahabi bukan dalam segi khilafiyah. Orang kunut dengan tidak kunut. Bukan. Ini pakai auratnya di bawah mata, auratnya di bawah lutut. Ini di atas lutut. Bukan persoalan seperti ini. Ya, ini zakatnya pakai uang, ini zakatnya pakai beras. Bukan. Perbedaan kita dengan Wahabiyah dari segi akidah. Paham? Mereka mengajak orang untuk berkeyakinan tajsim, yaitu berkeyakinan menyerupakan Allah dengan makhluknya, bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Nah, kita mengajak orang supaya mengikuti akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah yang diajar oleh guru-guru kita, ulama Nusantara, ya, yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Hashim Asy'ari. Kalau kita di Palu, di Sulteng, ada namanya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat, yang datang dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kayak seperti itu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup. InsyaAllah, mohon maaf pada malam hari ini kita bahas dulu Aqidatul Muslimin, karena saya sekarang berada di luar kota dan saya cuma saya lupa bawa kitabnya, Arba'in An-Nawawiyah, catatan saya di situ ya. InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita akan bahas di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Semoga insyaallah bermanfaat khususnya bagi saya pribadi. Tahlil kemudian salawat kepada Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.